Dan sepintar apapun orang Indonesia, kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Itu tulisan Sunukorn Grojo. Salah satu yang disebut dua orang pintar dari Indonesia itu adalah Zainuddin yang berasal dari Sumbawa. Ini di dalam bukunya Sunukorn Grojo itu. Kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan? Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang Sunukorn Grojo. Ini adalah satu sosok yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Libanon namanya Philip Hitti. Dia nulis nama bukunya ini karena dia orang Barat ya. Dia nulisnya di Amerika, nulisnya Sejarah Bangsa Arab, History of the Arabs. Di situ disebutkan ada 25 orang Eropa yang kemudian disuruh untuk pura-pura menjadi Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Nah, salah satu yang diturunkan ke Indonesia untuk berpura-pura itu namanya Sunukorn Grojo. Sebelum Sunukorn Grojo ini diturunkan ke Indonesia, dia disuruh belajar agama Islam dulu ke Mekah. Belajar Islam dulu di Arab supaya ketika masuk ke Indonesia itu keilmuannya sudah mumpuni. Nah, di dalam buku itu judulnya The Lands of Sunukorn Grojo's Das Indies. Saya masih ada bukunya, nanti saya bagikan, tapi saya terjemahkan dulu biar nggak kerepotan. Nah, di situ dijelaskan temuan Sunukorn Grojo di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur gitu, yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah yang di Jeddah ditutup. Nah, di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Sunukorn Grojo. Dan sepintar apapun orang Indonesia, kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Itu tulisan Sunukorn Grojo. Salah satu yang disebut dua orang pintar dari Indonesia itu adalah Zainuddin yang berasal dari Sumbawa. Ini di dalam bukunya Sunukorn Grojo itu. Dan yang satu lagi adalah Abu Bakar Jayadiningrat. Ini dua orang pintar dari Indonesia yang tetap mencium kakinya orang Arab. Bahkan di situ kata Sunukorn Grojo, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah kemudian yang dipresentasikan oleh Sunukorn Grojo ketika kembali ke Belanda di hadapan Ratu dan di seluruh stakeholder penjajah waktu itu, termasuk VOC juga. Dia membuat disertasi namanya The Feast of Mekah. Penaklukan Mekah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriyyahnya Nabi. Nah, dari situ kemudian ketika saya membaca itu, ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menemukan itu. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang, di Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Oke. Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon katanya. Nah, ini yang saya betul-betul berontak ketika itu, sampai saya datang ke sana itu bersama rombongan Habib dari Condet, dari Jakarta. Karena saya ngaji Irsyadul Ibad itu dan ngaji Hikam itu kepada salah seorang Habib dari Pekalongan, tapi di Condet. Nah, ini kemudian membuat saya tinggalin itu Habib sampai saya lupa. Saya balik lagi dari tol Jagorawi untuk menjemput. Waduh, saya ninggalin Habib. Saya jemput lagi. Saya kaget waktu itu. Loh, ini apa-apaan ini gitu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai ada ketertarikan. Ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda itu.
bahwa apapun yang bertampang Arab itu seolah-olah Habib yang kemudian kita betul-betul menjadi inferior. Sama seperti ketika pengkondisian Abu Bakar Jahidiningrat dan Kiai Zainuddin dari Sumbawa yang diceritakan oleh Sunan Ghorgoronya. Dan produknya kita rasakan hari ini. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring itu mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan terahnya jauh di atas kita. Ini adalah terah yang sangat mulia katanya. Wah, saya makin penasaran lagi. Saya baca Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi. Di situ saya berkenalan dengan tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari itu. Saya baca semua kitab-kitab klasik yang menerangkan tentang genealogi dan historik tentang kesukuan di Arab. Dan tidak terbukti di situ. Bahasa dari seorang kiai dari Jawa Timur ini ternyata memang penafsiran sepihak. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya jujur saja saya kemudian berusaha ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh dua. Ini kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajahan fisiknya Belanda. Belakangan ini saya Jadi ini adalah fakta yang terjadi di negara kita di Indonesia, di mana sebagian saudara kita masih memuliakan orang keturunan Arab, yakni dari Hadramaut, Yaman, dengan hal yang kadang tidak logis atau tidak masuk akal. Ada yang sampai mencium kaki sebagai tanda penghormatan, ada yang menyerahkan harta benda sebagai tanda kecintaan, bahkan ada juga yang rela membela sampai mati dalam rangka kesetiaan. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah mereka sudah menyerahkan jiwa, raga, dan harta dalam rangka cinta, tapi masih saja mau dihina dengan sebutan yang merendahkan martabat orang pribumi Nusantara. Ada yang dibilang curut, kroco, anjing, babi, dan kalimat-kalimat tak pantas lainnya. Namun segelintir saudara kita yang sudah terdoktrin paham cinta sampai mati itu tetap merasa hal itu bukanlah hal yang menyakitkan, bukan hal yang perlu dipersoalkan. Dan itulah fakta bahwa kebanyakan dari kita masih mewarisi doktrin penjajahan kolonial Belanda bahwa orang pribumi adalah warga dengan kelas terendah. Sungguh sangat disayangkan sebenarnya. Bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan fisik, namun ternyata jiwa dan pikiran kita masih dijajah doktrin Belanda sebagai warga dengan kelas rendah yang harus menghormati dan mentaati orang-orang keturunan imigran dari Yaman. Tapi mereka para keturunan imigran Yaman yang terkenal dengan sebutan habaib itu kan dzurriyyah Nabi. Jadi apa salahnya kita menghormati dan menghargai dzurriyyah Nabi dalam rangka cinta kita kepada Nabi? Mungkin begitu pikiran saudara-saudara kita yang belum move on dari tidur panjangnya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan, wabil khusus bagi yang beragama muslim, bahwa dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara yang sudah terbukti secara ilmiah maupun tes DNA itu adalah dzurriyyah Wali Songo, bukan dzurriyyah habaib Ba'alawi Yaman. Kalau para Wali Songo itu sudah jelas dzurriyyah Kanjeng Nabi, maka keturunan Wali Songo pun juga termasuk golongan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dan mereka para dzurriyyah Wali Songo itu selama ini memang menyembunyikan nasab mereka, sehingga akibatnya banyak orang yang tidak tahu atau tidak paham. Dan para dzurriyyah Wali Songo ini pun kebanyakan tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan kepada kita sebagai orang-orang pribumi Nusantara. Mereka para dzurriyyah Wali Songo tidak minta dimuliakan, mereka tidak minta disanjung, mereka juga tidak minta dipuja-puja. Mereka hanya biasa-biasa saja dan tidak overacting apalagi sampai bertingkah jumawa. Tidak. Mereka sudah merasa bahagia melihat ajaran leluhur mereka bisa diterima dan diamalkan sebagian besar penduduk Nusantara. Sementara kalau dzurriyyah habaib Ba'alawi Yaman itu terbukti secara ilmiah bahwa mereka tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sudah banyak yang menuntut agar mereka melakukan tes DNA tapi tidak ada jawaban pasti. Dahulu pernah ada yang melakukan tes DNA, yakni Najwa Shihab. Itu pun hasilnya tidak menyatakan kalau teridentifikasi atau tersambung kepada Kanjeng Nabi. Malah condong ke jalur Yahudi. Ini adalah fakta.
Jadi kurang bukti apa lagi? Maka sekarang apakah kita akan tetap mengakui keturunan Ba'alawi Yaman itu sebagai keturunan Nabi, sementara menurut kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman dari Banten bahwa hal itu tidak terbukti? Maka bagi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, khususnya saudaraku yang muslim yang masih memuja-muja para habaib keturunan imigran dari Yaman, sadarlah, bangunlah dari tidur panjangmu. Akankah kita akan terus terjajah hanya berdasar doktrin yang salah? Akankah kita selalu kalah hanya dengan sejarah warisan penjajah? Sadarlah, bangkitlah. Dan ini sudah hampir 1 abad kita alami. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus Tuhan, salah satu tugasnya adalah untuk menghapus perbudakan? Makanya jangan sampai dan jangan mau kita terus dijajah oleh doktrin serampangan yang mengatasnamakan keturunan Nabi, namun ternyata hanya sebuah ambisi golongan dan pribadi. Doktrin yang hanya mengunggulkan bangsa pendatang daripada bangsa pribumi. Akankah semua ini akan tetap terjadi? Bagaimana kalau menurut pendapat Anda?